Halo sobat nih, Megas lagi Magic Emperor. Oh ya, ingatkan nih, Magic Emperor itu udah mentok, jadi ya pendek. Kayak anu kelen, dah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mengetahui kalau dalang di balik pembunuhan Pak Tua Yun Xuanji adalah Kaisar. Kini Zhao Fan ia pun kembali ke dalam kediaman keluarga Luo. Lalu ia pun mendapatkan Shuang yang memang ingin bertanya kepada Zhao Fan tentang siapakah dalang di balik pembunuhan kakeknya. Namun karena di sini Zhao Fan enggan untuk memberitahukannya, tapi di sini Shuang yang memaksa membuat Zhao Fan ia pun memberikan syarat kepada Shuang jika memang ia ingin tahu siapa dalang di balik pembunuhan kakeknya, yaitu Shuang ia harus menjadi pelayannya. Dan hal itu juga membuat Shuang ia malu dan ia juga harus berpikir ulang tentang syarat yang diberikan oleh Zhao Fan. Ya, setelahnya Zhao Fan ia pun masuk ke dalam aula utama. Dan ia juga sempat kembali bertemu dengan Putri Yongni. Dan itu juga membuatnya berujar, "Hei, sedang apa gadis kecil ini di kediaman keluarga Luo? Pasti nih bocah kabur dari istana." Tidak. Hal itu pun lalu dibantah oleh Yongni. Ia juga berujar, "Mana mungkin aku kabur diam-diam. Aku keluar lewat pintu utama dengan cara yang terhormat dan juga bermartabat," ujar Tuan Putri. Di sini Yongni ia juga berujar, 3 bulan lagi Kaisar akan mengadakan acara pesta 100 tahun dan aku telah mendapatkan persetujuan dari ayah untuk mencari hadiah yang sangat tepat. Apalagi aku juga khawatir kalau ini terlalu mendadak untuk dirimu. Jadi ya, aku memutuskan untuk membantumu bersiap-siap. Lihatlah seberapa pedulinya aku dengan dirimu, ujar Tuan Putri ini. Tapi bagi Zhao Fan, hal-hal konyol seperti ini tidaklah berarti. Yang membuat Zhao Fan berujar, ini bukanlah urusanku, aku tidak peduli. Hei, mendapatkan sikap dingin Zhao Fan yang cuek seperti ini membuat Yongni ia berujar, "Yun Xiang, apakah begini cara kau mengajari pelayanmu? Dia sungguh sangat kejam." Sedangkan untuk Yun Xiang ia berujar, "Maafkan aku Tuan Putri, dia memang orang seperti itu. Abaikan saja dia." Sedangkan di dalam hati, satu saingan telah tumbang. Mantap, persaingan ini semakin berkurang. Ujar Yun Xiang di dalam hati. Sedangkan untuk Yun Hai yang melihat pembicaraan ini membuatnya berujar, seandainya saudara Zhao seperti pelayan keluarga Ayu, apakah kalian ingin bermesraan dengan dirinya dan terus mengejarnya sepanjang hari? Ya, mendengar hal itu membuat Yun Hai disemprot oleh gadis-gadis ini. Siapa yang bermesraan? Ya, terserahlah, aku juga rasa saudara Zhao ya datang untuk mencari diriku. Jadi ya, aku pergi dulu ya, sambut dari Yun Hai sembari pergi meninggalkan para ciwi-ciwi itu. Ya, setelah Yun Hai pergi keluar, kini ia pun datang menghampiri Zhao Fan yang membuat Zhao Fan ia berujar, "Bagus, penglihatanmu sepertinya telah meningkat. Rupanya kau juga tahu kalau aku datang hanya untuk mencari dirimu." Ya, tentu saja. Selain itu, aku juga telah ada di sampingmu sejak dulu. Tentu saja aku tahu kita ini sudah seperti saudara, ujar dari Yun Hai. Ya, baiklah, dan sekarang tunjukkan kepadaku kemampuan yang selama ini telah kau latih, ujar dari Zhao Fan yang membuat kini Yun Hai yang pun mencoba berlatih langsung dari Zhao Fan. Namun melihat serangan Yun Hai yang masih seperti ini membuat Zhao Fan ia berujar, pertarungan itu bukan cuma soal kekuatan, melainkan menggunakan otak pula. Maka dari itu carilah celah. Di sini Yun Hai ya pun terus-terusan menyerang Zhao Fan walaupun satu serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenai dirinya. Karena memang di sini Zhao Fan terlalu OP untuk Yun Hai. Melihat kemampuan Yun Hai yang seperti ini membuat Zhao Fan ia berujar, "Yun Hai, jika ada celah sedikit saja, maka dari itu kau harus merebutnya. Jika tidak ada celah, maka dari itu kau harus membuatnya. Karena kau harus memanfaatkan kelemahan mereka dan hindarilah kekuatan mereka. Pancing mereka ke dalam rasa palsu sebelum kau menyiapkan jebakan dan menghancurkan mereka." Ujar Zhao Fan sembari terus melatih Yun Hai di dalam pertarungan. Ya, latihan mereka, latihan Zhao Fan dan juga Yun Hai berlangsung hingga hari gelap. Dan itu sungguh sangat melelahkan bagi Yun Hai. Sepertinya saudara Zhao, kali ini kau memiliki banyak waktu luang ya, hingga kau mau mengajariku sampai selarut ini. Ujar Yun Hai sembari ngos-ngosan. 3 tahun. Hanya ada waktu 3 tahun. Di sini Zhao Fan juga berujar, hanya satu yang telah berlalu dan kebuntuan pun telah terjadi.
Kau akan kesulitan mencari waktu yang lebih tenang seperti ini ke depannya nanti, ujar Zhao Fan sembari pergi meninggalkan Yun Hai. Dan hal itu jelas membuat Yun Hai bingung tentang apa maksud dari kata-kata Zhao Fan yang sebelumnya. Ya, setelah berlatih bersama Yun Hai, kini Zhao Fan pun berjalan masuk ke dalam kediaman keluarga Luo dan ia langsung pergi menuju kamarnya. Namun begitu Zhao Fan membuka kamar miliknya, ia pun ternotis akan suatu hal karena ia tahu ada seseorang di dalam kamarnya dan itu jelas membuatnya berujar siapa. Namun begitu ada sebuah selimut yang melayang membuat Zhao Fan syok. Apa? Karena tepat kini di depan matanya Shuang, gadis imut Shuang muncul di dalam kamar Zhao Fan hanya dengan tubuh mulus yang dibalut oleh selimut tipis nan menggemaskan. Dan itu jelas membuat Zhao Fan syok. Hei, sedang apa kau di sini? Dan kenapa kau ada di kasurku dengan penampilan yang seperti ini? Ujar Zhao Fan sembari keringat dingin. Sedangkan untuk Shuang, hei, bukankah ini yang makhluk buas itu sepertimu inginkan? Apa? Kapan aku memintamu melakukan ini? Sambut dari Zhao Fan. Hei, mendengar hal itu membuat Shuang kesal. Apakah kau sedang mengejekku Zhao Fan? Kau jelas-jelas mengatakan sebelumnya dan sekarang kau menyangkalnya. Apa-apaan ini? Apakah aku udah salah? Ujar Shuang dengan lantangnya. Jelas hal itu membuat Zhao Fan juga kesal. Hei, bicara apa kau ini? Kupikir ini murni ada kesalahpahaman. Jelas aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Kau tahu aku cuma ingin kau berada di sisiku untuk mencari takdir dan menjadi penasehatku, bukan untuk mengajariku soal pribadi yang baik dan juga menjadi sosok yang alim. Cuma itu aja, sambut dari Zhao Fan. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat Shuang shock. Ia tidak menduga kalau ternyata ada miskomunikasi antara dirinya dengan Zhao Fan. Padahal ia pikir Zhao Fan meminta darah perawan anu miliknya dan itu jelas membuat wajahnya merah merona. Namun ketika Zhao Fan ingin menutup tubuh Shuang dengan kain, di sini Yun Hai dan yang lainnya muncul, di mana Yun Hai juga berujar, saudara Zhao, aku mendapatkan kabar dari penjaga Pang kalau hari ini kau ulang tahun, ayo kita rayakan. Namun ketika Yun Hai memergoki Zhao Fan bersama Shuang yang sedang tidak berpakaian, membuat Yun Hai ia langsung menutup pintu kamar Zhao Fan dengan sangat cepat dan ia juga berujar, sepertinya saudara Zhao Fan hari ini telah memiliki acaranya sendiri dan sebaiknya kita tidak mengganggunya. Ya, dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini dan sampai jumpa lagi untuk Magic Emperor besok. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.